Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Oke, video kali ini itu adalah video part kedua, yang dimana part pertama itu gue membahas tentang rakit PC di budget 10 jutaan di tahun 2021 ini. Nah, jadi bagi kalian yang belum nonton part pertama, itu kalian bisa cek aja di link di atas ya, nanti gue taruh untuk video reviewnya. Kalian tinggal cek terlebih dahulu, baru ke part kedua video sekarang ya. Yang dimana part kedua kali ini itu khusus untuk membahas performa PC yang ada di belakang gue ini ya. Kalian bisa lihat sendiri PC-nya ya. Oke, nah jadi gitu aja. Oke, bagi kalian yang baru nemu channel ini atau yang baru ketemu videonya, itu selamat datang semuanya. Channel ini tuh membahas tentang hal yang berkaitan dengan teknologi. Itu seperti part-part PC, gaming peripheral, monitor gaming, dan gear-gear kamera ataupun lighting. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, intro dulu. Bagi kalian yang lagi nyari sebuah monitor gaming, gue ada rekomendasi nih. Monitor gaming dari SPC dengan ukuran yang besar, yaitu 32 inch yang memiliki refresh rate 144Hz, tapi bisa mencapai 165Hz. Yang ini memiliki desain minimalis dan juga semi-frameless, yang kalian bisa dapatkan di SPC official dengan harga 3,9 jutaan. Untuk link reviewnya gue sudah taruh di atas. Bagi kalian yang lagi nyari sebuah mikrofon wireless, gue ada rekomendasi lagi. Ini adalah mikrofon wireless dari Saramonic Blink 500B2 yang memiliki 2 transmitter dan juga 1 receiver yang sudah built-in mikrofon di dalamnya dan juga built-in baterai di dalamnya. Jadi kalian bisa charging aja. Dan ini dibanderol di harga 2 jutaan untuk pasarannya. Untuk link reviewnya kalian cek aja di atas. Bagi kalian yang lagi bingung apa yang ada di belakang gue itu adalah Bluetooth speaker dari brand Difoam. Namanya Ditto Bluetooth speaker yang memiliki layar 3,5 inci dengan display pixel art yang kalian juga bisa kustomisasi lewat softwarenya. Ukurannya juga itu mungil banget, tapi memiliki suaranya bagus banget. Sudah ada bass dengan surround sound, apalagi memiliki warnanya itu beragam, yang kalian bisa dapatkan di harga 1,4 jutaan untuk di Indonesia. Untuk review lebih lengkap kalian bisa klik aja link di atas. Nah, di part kedua kali ini kita akan membahas full untuk performa ya, rakitan 10 juta di tahun 2021 ini, yang dimana nggak 10 juta ternyata, setelah gue hitung-hitung itu 11.222.000-an ya untuk budgetnya. Sebenarnya kalian juga bisa press lagi budgetnya sesuai dengan kebutuhan, karena di sini gue kebutuhannya itu untuk gaming dan juga editing, dan lebih ke editing sih sebenarnya. Oke, karena kan prosesornya gue up lagi ke Ryzen 5. Tapi kalau kebutuhan kalian untuk gaming, Ryzen 3 juga sudah cukup. Yang perlu kalian up itu adalah GPU-nya aja yang lebih tinggi. Nah, di sini kan gue menggunakan GTX 1650. Jadi kalau kalian kebutuhan gaming, Ryzen 3 prosesornya dan juga GPU-nya kalian bisa up lagi ke 1660 Super ataupun Ti ya kalau kalian punya budget. Ya, intinya sih ya tergantung sama kebutuhan. Di sini gue jelasin dulu ya untuk spesifikasi yang akan kita uji di video kali ini ya. Nah, casing yang digunakan kali ini adalah Infinity Pandora. Kalian bisa cek aja di e-commerce atau marketplace, itu udah banyak banget yang dijual ya. Ini meliputi itu adalah 2 fan RGB di bagian depan dan juga 1 RGB di bagian belakang. Itu sudah include, dan RGB-nya kalian bisa atur-atur sesuai keinginan kalian ya. Dan itu udah gue buatin video di part pertama, kalian bisa cek aja untuk warna-warnanya. Dan gue ralat sedikit, ternyata ini RGB-nya atau LED-nya bisa kalian matiin. Tinggal di hold aja ya, itu kalian tahan aja, nanti LED-nya itu mati sendiri. Nah, terus juga untuk yang kedua ya, di sini motherboardnya gue menggunakan dari MSI B450 Tomahawk Max. Penjelasannya sudah gue jelasin juga di video perakitan pertama, itu seperti apa untuk port-portnya dan juga CPU-nya dan lain sebagainya. Untuk prosesornya di sini gue menggunakan Ryzen 5 3500X ya. Prosesor ini gue pilih tadi ya karena gue kebutuhannya lebih ke arah gaming, lebih ke arah editing ketimbang gaming. Dan itu sih sebenarnya. Dan kalau kalian gaming ya tinggal downgrade aja prosesornya ke Ryzen 3 dan up GPU-nya lagi gitu.
Terus juga untuk memori RAM-nya, di sini gue menggunakan memori RAM dari Patriot Viper Black Edition ya. Setelah itu untuk storage-nya, di sini gue menggunakan SSD M.2 dari Team Group 256 GB dan juga hard disk 2 TB dari WD Blue. Nah, setelah itu untuk GPU-nya, di sini GPU-nya gue menggunakan GTX 1650 dari MSI Ventus ya. Dan ini katanya pada saat gue beli, itu stoknya udah pada habis semua. Dan nggak tahu nih kalau untuk tahun sekarang gue belum cek sih untuk stoknya. Setelah itu untuk power supply-nya, di sini gue menggunakan power supply dari Aerocool Lux ya, 650 watt. Dan ini sudah modular yang kabelnya itu bisa kalian lepas pasang, tapi nggak semua, cuman beberapa aja yang bisa dilepas pasang. Dan menurut gua itu cukup worth it lah ya, karena di sini gua nggak mengejar RGB, tapi gua karena casingnya di sini power supply-nya itu ketutup covernya, jadi ya RGB-nya tidak terlihat. Tapi nggak apa-apa, di situ gua nggak mengejar untuk nyalain RGB-nya, enggak, cuman ya udahlah mau gimana. Oke, kita lanjut lagi. Oke, untuk CPU cooler di sini gue menggunakan Side ya, Mugen 5 RFB, yang dimana CPU cooler kali ini itu udah pernah gue review. Link reviewnya atau itu kalian bisa cek atau nonton aja di sini ya. Gue udah taruh. Dan itu nanti kita akan jalanin secara overclock dan juga jalan secara default. Dan pada saat gue review itu kan gue menggunakan bench table atau casingnya itu open air, dan di sini itu tertutup sama casing. Dan gimana untuk pendinginannya, apakah itu cukup dingin atau enggak, malah tambah panas kalau masukin ke casing. Nah, nanti kita akan tes gimana performanya. Oke, kita udah sebutin ya untuk spesifikasi yang gue gunakan di sini untuk di dalam casing semuanya part-partnya. Yang biasanya gue itu tes untuk bench table-nya itu di open air aja. Dan oke, kita nggak usah lama-lama basa-basinya, kita langsung aja melakukan pengujiannya. Oke, jadi pengetesan pertama di sini gue akan tes 3D Mark Firestrike itu MSI Ventus GTX 1650. Itu mendapatkan skor adalah 10.208. Nah, setelah itu 3D Mark Time Spy ya, MSI Ventus 1650 ya, untuk grafik skornya dia mendapatkan 3.762. Nah, setelah itu untuk Blender di sini gue akan menguji untuk merender gambar dari BMW untuk CPU dan juga GPU-nya. Kalau GPU-nya itu menggunakan GTX 1650 dari MSI Ventus. Kalau untuk CPU-nya itu Ryzen 5 3500X. Nah, untuk CPU-nya pas kita tes itu mencapai 5 menit 20. Kalau dikonversikan ke detik itu 320 detik. Kalau untuk GPU-nya itu 6 menit 56. Kalau kita konversikan ke detik itu 416 detik. Untuk Cinebench R15 di sini gue menggunakan Ryzen 5 3500X. Untuk skor multicore-nya pada saat jalan secara default itu mendapatkan 1088. Tapi setelah di overclock itu hasilnya meningkat ya, untuk skor multicore-nya itu 1155. Nah, kalau di sini Cinebench R20 untuk Ryzen 5 3500X, skor yang dihasilkan untuk multicore-nya itu jalan secara default itu 2699. Kalau jalan secara overclock di 4,3 GHz itu bisa mencapai 2811 untuk skor multicore-nya. Nah, selanjutnya di sini gue akan tes untuk CPU cooler Side Mugen 5 RFB ya, yang sebenarnya reviewnya gue udah ada juga sih. Tapi ini berbeda karena gue menggunakan di dalam casing. Nah, untuk Ryzen 5 3500X ya jalan secara default, untuk maksimum temperaturnya itu di 65 derajat Celcius. Kalau jalan secara rata-ratanya itu mendapatkan 57 derajat Celcius. Tapi setelah gue overclock ke 4,3 GHz, itu untuk maksimumnya menyentuh angka di 72 derajat Celcius. Setelah itu untuk rata-ratanya mendapatkan 62 derajat Celcius. Setelah itu kita masih menguji untuk CPU coolernya. Di sini gue menguji di HWBot ya, ambientnya 26 derajat Celcius, itu 5 kali loop terhadap CPU cooler ini dan di dalam casing. Nah, untuk Ryzen 5 3500X jalan secara default di 3,6 GHz, itu untuk suhu maksimumnya itu mencapai 70 derajat Celcius. Tapi kalau rata-ratanya itu mendapatkan 54 derajat Celcius. Nah, setelah di overclock ya ke 4,3 GHz, maksimum temperaturnya itu menyentuh 73 derajat Celcius dan rata-ratanya di 56 derajat Celcius. Gue bisa bilang ini angka yang cukup adem jika dimasukkan ke dalam casing ya, CPU cooler dari Side Mugen 5 RFB yang sebenarnya udah pernah gue bahas juga. Oke. Selanjutnya di sini gue akan tes untuk game kompetitif. Di sini untuk CS:GO ya, untuk 1080p dan settingannya itu high semua, itu mendapatkan temperatur 60 derajat Celcius.
Untuk rata-rata FPS-nya itu 203 dan 1% minimum FPS-nya 190. Gue bisa bilang untuk CSGO itu adalah game yang paling enteng dan pastinya smooth banget dan playable kalau memakai GTX 1650. Oke, selanjutnya ini adalah game Dota 2. Sebenarnya game Dota 2 itu juga masih enteng banget untuk settingan high dan juga resolusi 1080p. Dan untuk temperatur yang dihasilkan itu 65 derajat Celcius. Setelah itu untuk FPS-nya 170, bisa mencapai 170. Kalau untuk 1% minimum FPS-nya itu 130. Selanjutnya di game GTA 5. Nah, di game GTA 5 ini gue menggunakan dua preset, yaitu settingan normal dan juga high. Nah, kita bacain untuk high-nya terlebih dahulu. Untuk settingannya ini 1080p dan high ya. Untuk temperaturnya itu 64 derajat Celcius. Untuk FPS-nya itu bisa mencapai 188 FPS. Kalau untuk 1% minimum FPS-nya itu 150. Kalau untuk high, gue nggak nyaranin settingan full high ya, karena kalau kita jalanin high itu kadang-kadang suka stuttering dan juga kadang-kadang suka patah-patah sedikit kalau lagi ada banyak ledakan ataupun lagi kondisi rame ya kan, kadang-kadang FPS-nya juga suka drop. Kalau untuk normal gue bisa bilang ini settingan yang paling playable dan paling smooth dibandingkan settingan high. Dan ini untuk FPS-nya itu bisa mencapai 187, untuk 1% minimum FPS-nya 170. Kalau untuk temperaturnya itu 63 derajat Celcius. Gue sangat rekomendasikan kalian memakai preset settingan normal aja. Setelah itu di game selanjutnya yaitu adalah game PUBG Steam. Untuk resolusinya 1080p. Settingannya seperti biasa gue menggunakan settingan 2 ya. Jadi ada high dan juga very low. Nah, untuk settingan high ya, untuk FPS-nya itu mencapai 90. Kalau untuk 1% minimum FPS-nya itu 70 dan temperaturnya 66 derajat Celcius. Oke, untuk settingan high gue sangat tidak rekomendasikan untuk PUBG Steam yang pastinya bakalan kadang-kadang suka stuttering juga dan kadang-kadang suka patah-patah. Karena game FPS, gue lebih nyaranin kalian settingan very low aja yang kayak ada di grafik ini. Nah, untuk very low itu temperaturnya sama 66 derajat Celcius. Dan untuk FPS-nya itu 133. Kalau untuk 1% minimum FPS-nya itu 120. Ini benar-benar sangat playable banget untuk settingan very low. Oke, game selanjutnya ini adalah game yang paling enteng ya. Itu adalah game Valorant. Resolusinya 1080p menggunakan settingan very high. Nah, untuk temperaturnya ini cukup adem banget, 51 derajat Celcius. FPS-nya itu 240 dan 1% minimumnya itu 168. Ya, ini benar-benar game paling enteng sama seperti kayak CSGO dan juga Dota 2. Yang terakhir ini adalah game Call of Duty Warzone. Gue bisa bilang game ini cukup berat banget ya, karena di sini gue menggunakan settingan satu aja yaitu very low. Yang gue bisa bilang cukup playable banget kalau settingan very low, karena emang ini bisa mendapatkan FPS 110 dan 1% minimumnya itu 62. Kalau untuk temperaturnya itu mirip-mirip sih untuk semuanya 65 derajat Celcius. Kalau kalian untuk kebutuhan untuk gaming, kalian tinggal downgrade aja untuk prosesornya, kalian bisa ganti ke Ryzen 5. Motherboardnya pun kalian bisa cari aja yang harganya 1 jutaan atau 1,5 ke bawah, itu ada. Terus juga untuk RAM-nya kalian cari aja yang nggak pakai heatsink, yang telanjang itu ada, yang harganya jauh lebih murah juga ada. Terus SSD-nya kalian tuker aja ke SSD SATA yang 120 GB. Harddisk kalian downgrade lagi ya, itu ke 1 TB. Setelah itu untuk casing-nya kalian bisa downgrade lagi yang harga 300.000 sampai dengan 400.000 itu juga ada. Bahkan nggak usah pakai casing ya, itu nggak apa-apa sih, terserah kalian. Terus juga untuk GPU, kalau kalian gaming ya kan GPU gue bilang tadi, up aja ke 1660 Super ataupun yang TI sekalian. Kalau ada budget lagi ya RTX lah, jantung tanggung. Dan untuk power supply-nya ya kalau kalian mau downgrade kayaknya sih jangan lah ya. Cukup 650 watt dari Aerocool ini udah cukup menurut gua. Dan untuk CPU cooler kalian mau ganti yang lebih murah atau pakai stok cooler juga nggak masalah. Sebenarnya itu tergantung kalian aja. Ya jadi barangkali ada yang mau nambahin reviewnya atau yang mau koreksi gue kesalahan kata gitu kan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan nanti juga barangkali kalian ada pertanyaan tentang rakitan PC, kita juga akan diskusikan bersama di kolom komentar. Nah jadi bagi kalian yang pengen support channel ini atau yang pengen bantuin channel ini, itu bisa dengan subscribe, like jika kalian suka dari videonya ya. Oke, mungkin cukup sekian aja videonya. Gue pamit undur diri, gue Dimas, see you on the next video.